pemadam, bukan ambulans. Oh iya. Kebakaran melanda sebuah bangunan rumah mewah di perumahan Sunrise Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis pagi. Bangunan seluas 700 meter persegi ini ludes terbakar api. Tidak hanya bangunan beserta isinya, satu unit kendaraan sepeda motor pun ikut terbakar. Api berhasil dipadamkan 15 menit kemudian dengan bantuan 14 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Di ruang depan, kamar depan. Terus langsung membesar atau gimana, Pak? Agak besar, tapi saya coba cari apar, nggak ada di rumah ini. Dan ketarik selang dari warga, udah telanjur gede, terus saya telepon pemadam. Pak, waktu terbakar ini ada penghuninya, Pak? Ada 5 orang, 4 dewasa, 1 anak-anak. Meski tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, banjir lahar Gunung Semeru memutus jembatan yang menjadi akses jalan warga di Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya warga harus memakai jasa angkut untuk menyeberang. Satu persatu sepeda motor milik warga ini dipanggul oleh relawan untuk menyeberangi jalur aliran lahar Sungai Regoyo, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Cara ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan Gondoruso yang menghubungkan Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari putus diterjang derasnya banjir lahar Gunung Semeru. Sepeda motor dipanggul 4 orang relawan menerjang derasnya aliran lahar Gunung Semeru sejauh 200 meter. Jasa panggul sepeda motor ini dibanderol dengan tarif seikhlasnya. Setiap hari ada 100 motor yang menggunakan jasa panggul ini. Warga merasa sangat terbantu dengan adanya jasa panggul sepeda motor ini, namun warga juga berharap jembatan segera diperbaiki agar mobilitas warga kembali normal. Waduh, pirang ke desa, Pak. Desa Gampar, Telpuk, Kali Gede, Tempur Sari. Lewatnya riki. Ketika tidak lewat sini, mereka harus muter berapa kilo, Pak? Waduh, jauh, Pak. Pakai kilo, Pak, di kono, Pak. Jadi masih lebih milih sini biasanya? Pilih sini, soalnya cepet, Pak. Akibat terjangan banjir lahar Gunung Semeru, sedikitnya 6 jembatan putus dan total 16 jembatan lainnya rusak. Pemirsa, banjir susulan lahar Semeru juga menerjang sejumlah rumah. Selain rumah warga, banjir juga rusak akses jalan warga. Masya Allah, jalan ini tadi kali mana, guys. Informasi malam ini. Ya Allah. Video amatir ini merekam derasnya banjir lahar yang masuk ke permukiman warga di Dusun Rojo Balen, Lumajang, Jawa Timur. Ruas jalan desa hancur tergerus banjir, bahkan sejumlah rumah warga rusak karena tertimbun material lahar. Akibatnya, 4 rumah terdampak banjir, bahkan salah satu rumah tertimbun material banjir. Sejumlah warga mengungsi secara mandiri ke rumah sanak saudara yang lebih jauh dari bantaran sungai. Petugas BPBD Lumajang mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan sambil menunggu proses pembenahan tanggul dilakukan. Yang kemarin terkena imbas dari banjir, terkikis di beberapa titik dan membahayakan, itu yang menjadi prioritas kita. Kemudian di wilayah selatan di beberapa titik itu juga menjadi prioritas penanganan karena beberapa infrastruktur yang terdampak rusak mengakibatkan akses warga juga kesulitan. Itu yang menjadi prioritas penanganan kita di masa tanggap darurat. Selain merusak ruas jalan dan permukiman warga, banjir lahar Selasa malam juga merusak 2 alat berat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Patria Dwi Hastiadi. Selamat sore, Pak Patria.
Selamat sore Mas David. Pak, mohon maaf kami belum bisa mendengar audionya, Pak. Audio kami terdengar, Ya. Pak? Ya, terdengar. Oke. Selamat sore Mas David. Selamat sore, Pak Patria. Hingga saat ini seperti apa situasi pasca banjir lahar dingin ini, Pak? Ya, jadi ini hari ke-7 kita melaksanakan penanganan darurat. Pada saat ini sudah banyak kegiatan yang kita lakukan. Di hari pertama sampai hari ke-3 kita melaksanakan evakuasi warga, evakuasi masyarakat baik di titik rawan maupun yang pemukimannya terdampak. Kemudian langkah kedua kita melaksanakan pembersihan pemukiman, kemudian lahan pekarangan yang tertimbun material dari banjir untuk bisa dipergunakan dan difungsikan kembali. Bersamaan dengan itu, kita melaksanakan asesmen, baik itu untuk kecamatan-kecamatan dan desa terdampak, infrastruktur, baik fasilitas umum, fasilitas sosial yang terdampak, itu kita data, kemudian sekaligus kita memberikan bantuan kepada seluruh warga masyarakat terdampak, termasuk di beberapa dusun yang terisolir karena putusnya akses jembatan. Begitu Mas yang kita lakukan. Oke, Pak Patria, tadi juga kami sempat melihat ada warga yang nekat menerjang derasnya arus lahar ya. Bagaimana hingga saat ini penjagaan atau imbauan kepada warga agar tidak memaksakan diri? Ya, sebenarnya di masa tanggap darurat ini kita sudah persiapan untuk melakukan pembenahan secara darurat untuk akses-akses vital supaya masyarakat bisa beraktivitas kembali sehingga mobilisasi baik bantuan maupun kebutuhan warga tercukupi. Tetapi mungkin ada beberapa warga yang mempunyai kepentingan yang mendesak, akhirnya mereka memaksakan diri untuk menyeberang di sungai aliran lahar yang sebenarnya itu berbahaya. Kita tidak merekomendasikan kepada seluruh warga masyarakat untuk mengakses secara personal titik-titik di mana rawan terjadi banjir untuk dilakukan penyeberangan secara manual. Dan untuk itu kami mohon masyarakat apabila memang ada kebutuhan mendesak yang memerlukan melintas sungai berkoordinasi dengan aparat penjagaan setempat untuk dibantu bagaimana bisa melintas dengan aman sambil menunggu pembenahan darurat yang akan dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dengan BPWS maupun PUSDA provinsi yang sekarang ini dimulai besok sudah melakukan penanganan secara serentak. Begitu Mas David. Oke, total ada berapa jembatan Pak yang terdampak? Tercatat update sampai dengan hari ini ada 22 jembatan, baik skala kecil maupun besar, baik itu jembatan yang menghubungkan antar kecamatan, antar desa maupun jembatan limpas atau kalau bisa kita sebut cekdam yang menjadi penahan aliran di sepanjang hulu sampai hilir aliran Gunung Semeru gitu Mas. Tingkat kerusakannya seperti apa Pak? Apakah masih ada jembatan yang masih bisa dilalui oleh warga? Jembatan yang masih bisa dilalui ada, kerusakannya tidak begitu parah. Tapi beberapa jembatan memang karena kerusakannya parah dan terputus, terpaksa untuk sementara tidak bisa dilewati. Makanya kita merekomendasikan masyarakat untuk tidak melintas dulu sambil menunggu pembenahan darurat yang dilakukan oleh aparat yang berwenang. Oke, kami mendapatkan informasi kemarin juga ada banjir susulan yang menerjang ke rumah warga. Hingga saat ini apakah banjir susulan juga masih terjadi, Pak? Ya, jadi kemarin itu di hari kelima malam hari memang intensitas hujan naik, kemudian durasinya lama sehingga debit air di sungai-sungai baik itu aliran lahar Semeru maupun anak-anak sungai termasuk yang mengarah ke kota Kaliasem debitnya meningkat dan sudah hampir mendekati meluap. Tetapi alhamdulillah di beberapa titik yang kita lakukan penjagaan masih kondusif, walaupun sempat melimpas tapi masuk ke pekarangan tapi tidak sampai dengan masuk rumah. Tetapi ada di beberapa titik yang karena debitnya kemudian material yang dibawa terpaksa harus merusak tangkis dan badan jalan khususnya di dusun Rojobalen, desa Kelopok Sawit.
Oke, artinya ada warga juga yang terpaksa mengungsi akibat dampak kejadian kemarin, Pak. Mengungsi kemana, Pak? Apakah posko pengungsian juga sudah ada saat ini? Ya, jadi khusus untuk yang di Kelapa Sawit, di Dusun Rojo Balen, karena meluapnya air sampai ke pekarangan atau pemukiman, dan mereka bukan terpaksa, memang kita sarankan harus mengungsi demi keselamatan, karena nanti sambil menunggu apakah ada banjir susulan. Yang kita khawatirkan kan begitu ada banjir, tidak segera mengamankan diri, mengevakuasi diri, nanti terjadi banjir susulan. Memang prosedur yang kita terapkan begitu ada luapan banjir yang masuk ke pekarangan atau ke halaman rumah, diharapkan untuk warga masyarakat segera mengevakuasi diri ke tempat-tempat aman. Itu di rumah-rumah tetangganya, keluarganya yang lebih tinggi, atau di tempat-tempat fasilitas umum seperti masjid, kemudian balai desa dan lain sebagainya. Oke, kalau tidak salah kemarin juga alat berat sudah sempat diturunkan, Pak, ya, untuk mengevakuasi material. Kemudian juga terdampak. Sampai saat ini seperti apa alat beratnya? Apakah sudah bisa digunakan seperti semula? Iya, kalau alat berat yang kita gunakan kemarin, alhamdulillah aman sampai sekarang kemarin, karena begitu ada informasi dini dari atas terjadi getaran banjir, otomatis alat berat yang bekerja kita amankan, sudah naik dari sungai. Kemudian apabila dinyatakan kondisi sudah kondusif, kemudian aliran sudah mereda, maka diperbolehkan untuk bekerja kembali. Jadi kaitannya dengan penjagaan alat berat sampai dengan saat ini tidak ada masalah. Oke. Kemudian hingga saat ini apa yang menjadi prioritas untuk diupayakan oleh petugas, Pak? Apakah memang revitalisasi jembatannya terlebih dahulu, atau apakah rumah dari warga terlebih dahulu yang menjadi prioritas? Jadi prioritas kita selama 7 hari awal ini memang rumah warga yang kita bersihkan, termasuk sumur-sumur kita kuras untuk bisa dipergunakan kembali. Kemudian akses-akses jalan lingkungan kita pulihkan, kita bersihkan dari lumpur, dari sisa-sisa material. Kemudian bersamaan dengan itu kita juga melaksanakan pembuatan tangkis-tangkis darurat, berojong-berojong darurat, termasuk upaya untuk memulai pekerjaan pendahuluan perbaikan jembatan-jembatan yang terputus. Begitu, Mas. Oke, kalau untuk jembatannya, Pak, target tercepat seperti apa yang akan dilakukan? Jadi sambil melaksanakan pengerjaan darurat, pengaktifan kembali jembatan yang rusak, di sebelah kanan kiri yang memungkinkan itu akan dibuat jembatan darurat oleh warga masyarakat dengan didampingi oleh teman-teman petugas. Di situ kendaraan roda 2 mungkin bisa lalu lalang, tidak mengganggu pekerjaan darurat. Nah, pekerjaan darurat ini tentunya memerlukan waktu antara 1,5 sampai dengan 4 bulan tergantung tingkat kerusakan ini. Oke. Semoga pekerjaannya lancar, Pak, agar mobilitas masyarakat di sana juga tidak terganggu. Terima kasih Pak Patria atas informasinya dan waktunya. Sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu. Kita ke informasi lain, pemirsa. TikTokers dengan nama akun Galih Los resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Galih dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Enggak, mau apa? Enggak, sebentar doang, Mas. Nanti saya kasih duit. TikTokers bernama lengkap Galih Aji Noval Prakoso resmi menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Konten yang diunggah di akunnya diduga bermuatan sara dan penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Galih pun langsung dijemput paksa di rumahnya di wilayah Setu, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 22 April 2024. Galih ditetapkan sebagai tersangka pada 24 April 2024. Atas kasus ini, Galih diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Galih dikenal sebagai influencer yang kerap membuat konten kontroversial, mulai dari prank dengan menuduh orang sebagai begal, hingga memberikan tebak-tebakan dengan pertanyaan yang tidak biasa. Tujuan yang bersangkutan membuat konten video ini adalah untuk mencari endorse. Dan fakta penyidikan benar bahwa orang yang ada dalam video itu adalah pembuatnya adalah tersangka GNAP, ya. Barang buktinya sebuah handphone atau 2 buah handphone, kemudian 1 buah akun TikTok,
yang password dan username sudah dirubah, email, SIM card, dan mikrofon. Saat ini sedang sudah disidik ya. Penyidik menegaskan tetap dilakukan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk pelanggaran pasal 28, maka ancaman pidananya adalah 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Pemirsa, keluarga selebgram Chandrika Cika mengajukan rehabilitasi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pernyataan ini disampaikan ayah Chandrika saat menjenguk anaknya di Polres Metro Jakarta Selatan. Keluarga Chandrika Cika mengaku kaget atas keterlibatan anaknya. Keluarga Cika juga meminta maaf kepada publik. Namun keluarga pun membantah jika anaknya sudah memakai narkoba selama setahun. Keluarga tetap menghormati hukum yang berjalan dan juga mengajukan rehabilitasi untuk Cika. Pernyataan ini disampaikan keluarga usai menjenguk Cika di Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau Cika pernah memakai? Ini baru pertama kali ini. Alasannya apa? Alasannya apa? Bukan bilang memakai, itu salah paham. Alasannya mungkin? Alasan apa? Atau dia dijebak temannya atau gimana mungkin? Belum tahu. Enggak, ada pertemuan biasa aja, ada teman yang bawa itu apa namanya? Pot itu yang ada kandungan itu. Si Cika nggak tahu itu ada kandungan narkobanya. Iya betul. Hingga kini, Chandrika Cika bersama kelima temannya masih diperiksa di Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, hasil pemeriksaan tes urin keenamnya dinyatakan positif narkoba jenis ganja dan sabu. Bahkan polisi menyebut Cika sudah 1 tahun mengkonsumsi ganja. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram Chandrika Cika ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus narkoba jenis ganja oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Mantan pacar Thorik Halilintar ini ditangkap bersama 5 orang temannya di salah satu hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan. Penangkapan selebgram Chandrika Cika ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas yang mencurigakan di sebuah kamar hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan. Polisi yang melakukan penggerebekan menemukan 6 orang yang terdiri dari 3 orang pria dan 3 orang wanita yang tengah pesta narkoba. Dari ke-6 orang ini, 3 diantaranya merupakan selebgram, Chandrika Cika, pesinetron Monica Muller, dan atlet e-sport Herli Juliansyah alias Aura Jiksi. Selain menahan ke-6 tersangka, polisi juga menyita 1 rokok elektrik yang berisikan ganja cair. Polisi juga telah melakukan tes urin kepada 6 tersangka dan semua dinyatakan positif narkoba jenis ganja dan sabu. Di dalam tahap penyidikan kita sudah tetapkan juga sebagai tersangka itu liquid merupakan kepemilikan dari tersangka dengan inisial AT. Yaitu dia didapatkan oleh dari temannya dengan inisial R. Sudah dilakukan tes urin kepada kelima pelaku? Baik, ya kami jelaskan kembali bahwa terhadap ke-6 tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. Cika bersama teman-temannya dijerat pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.